Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pada satu riwayat ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa al-ilmu naw'an, ilmu itu terbagi dua. Ilmun fil qalb wa ilmun fil lisan. Ahibati fillah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ilmu apabila disebut secara mutlak dalam pembahasan Majlis ulama atau dibahas dalam tulisan-tulisan ulama, maka yang dimaksud ialah ilmu din. Nah, sekarang ditinjau dari sisi faedahnya. Artinya, walaupun ilmu yang dipelajari itu murni agama, seorang mempelajari akidah, seorang mempelajari tauhid, seorang mempelajari tafsir, seorang mempelajari hadis dan yang semisalnya, maka ucapan Al-Hasan Al-Basri yang beliau katakan bahwa al-ilmu naw'an, ilmu terbagi dua, itu bukan dari sisi mana yang akan kita pelajari, tetapi dari sisi faedah ya tarattabu alaih, satu faedah jika seorang belajar itu akibatnya apa. Yang pertama, kalau ilmu yang dipelajari tadi menambah khasyah, yazdadu bihi khasyatan wangqiyadan, menambah kekhusyuan, menambah ketundukan dia kepada Allah, itu yang diistilahkan ilmun fil qalb, ilmu yang dampaknya sampai kepada qalbu seseorang. Karena sebagian manusia merasa bahwa dalam belajar dia telah meraih sekian banyak cabang ilmu, membidangi sekian banyak cabang ilmu, tetapi jenisnya yang kedua, ilmun fil lisan, ilmunya hanya pada sebatas lisan. Dan itulah yang dikatakan beliau ialah hujjatun alaih, menjadi bumerang bagi orang tadi. Nas'alullah salamah. Kalau ilmu yang kita pelajari itu hanya kita jadikan sebagai bentuk di mana seorang mungkin mau berpamer-pameran atau berbangga-banggaan, atau supaya dikatakan sebagai alim dan yang semisalnya, itu hujjatun alaih.
dan bukan lahu. Ilmu yang dia pelajari semestinya sebagaimana yang diberitakan Rasul dalam hadis Abi Hurairah, mimma rawahu Muslim, idza mata al-insan inqata'a 'amaluh. Manusia itu kalau meninggal terputus pahalanya illa salat, kecuali 3 hal: ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat tetapi sayang, apa yang diajarkan karena tujuannya mungkin riyaan, apa yang diajarkan karena tujuannya syuhrah, supaya dikenal, supaya disebut-sebut, menjadi kebanggaan dan yang lain sebagainya. Dan bisa saja dia sebagai seorang yang memerintahkan tetapi awal orang yang meninggalkan, dan bisa saja dia orang yang pertama kali melarang, awal orang yang mengerjakannya. Maka jenis yang kedua tadi sebatas lisan saja, ilmu yang ada pada dia, yaitu tidak menghiasi dirinya, tidak menghiasi dalam ibadahnya, tidak menghiasi dia dalam akidahnya, tidak menghiasi dia dalam pemikirannya, tidak menghiasi dia dalam muamalahnya, sebatas ma'lumah. Kemudian ilmu yang dalam hal ini kita kutip bersama tentang kewajiban bagi setiap individu untuk mempelajari, jika itu suatu hal yang memang diwajibkan, seperti umurus shalah, umurus siyam, umurul aqidah. Man arada an yahuj, siapa yang ingin menunaikan ibadah haji, wajib baginya untuk mempelajari. Demikian pula seorang yang punya harta, seorang yang membidangi dalam perdagangan, mempelajari tentang ahkamul buyu' dan seterusnya. Karena begitu luas, begitu banyak, bahkan perjalanan seorang menuntut ilmu itu tidak cukup dalam waktu sekejap, tidak perlu atau tidak cukup dalam waktu setahun 2 tahun. Maka seperti yang tadi kita sampaikan, salah satu pesan beliau yaitu Ustaz Usama hafizahullah, yaitu adamut taish. Seorang jangan dalam kondisi pada keterburu-buruan atau tayasyan, dalam kondisi tidak punya manhaj dalam perkara apa? Thalabul ilm, dalam beragama ini. Tapi hendaknya seorang melihat, maka para ulama mengarahkan jika seorang itu posisinya mungkin akan menjadi adib, posisinya di kampungnya itu diperlukan menjadi seorang yang bisa membimbing di masyarakatnya, maka hendaknya dia yumaris, mempelajari dengan kesabaran ilmu dengan sekian banyak funun. Fanul aqidah dia pelajari secukupnya, ataupun dalam hal ini ialah semampunya. Fattakhid minhu ahsana, ambil yang di situ terpenting, walaupun semuanya penting. Dimulai dari hal-hal yang di situ pokok. Masalah fikih dia ambil di situ, dalam masalah tafsir, dalam masalah hadis, begitu. Karena kesempatan seorang mungkin tinggal di satu daerah, waktunya sangat sempit, jadi tidak mengapa seorang untuk mengambil beberapa mata pelajaran, dan penguasaannya mungkin tidak penuh, artinya tidak membidangi satu persatu dengan detail.
dan seiring dengan sepulangnya dia memperkuat dan memperbagus ilmunya. Begitu. Tetapi bagi seorang yang dalam posisi memiliki waktu kemampuan, maka hendaknya betul-betul dia setiap masing-masing bidang itu dia kuasai. Contoh, pada sebagian mungkin melewati jenjang apakah harus menghafal Quran terlebih dahulu, kemudian dia selesaikan, kemudian menghafalkan mutunul hadis dan seterusnya. Dan itu yang dilakukan sekian banyak para ulama. Dan dua hal ini bukan bermakna berseberangan. Bukan dikatakan tahsilul hasil, seorang seadanya mencari ilmu, tidak. Kadang sesuai dengan hajat yang memang betul-betul diharapkan. Ya, tidak mungkin kemudian ketika seorang belajar di negeri orang dalam waktu 2 tahun, 4 tahun, Masya Allah, setiap masing-masing bidang harus dia kuasai dengan penuh. Berat. Sementara tatkala pulang dituntut, kaum muslimin akan menanyakan urusan seluruh agama. Masalah-masalah yang terkait dengan fikih, dengan berbagai macam jenisnya. Ahkamu siyam, ahkamul hajj, ahkamus shalah. Nah, Ahibatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dua hal yang di situ disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keadaan manusia yang memiliki kesamaan dalam masalah pahala, yaitu alim, seorang yang alim, dengan al-muta'allim, seorang yang belajar. Sebuah hadis yang dihasankan oleh ba'du ahlul ilmi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Ad-dunya mal'unah. Wa mal'unun ma fiha. Dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali makana fiha min dzikrillah, kecuali perkara yang di dalamnya terdapat zikrullah. Minha halaqatul ilm. Di antaranya ketika seorang duduk dalam halaqatul ilm. Halaqatul ilm tidak sepantasnya kosong daripada zikrullah, bermakna seorang tidak pantas dalam talabul ilm ataupun dalam majelis ilmu tidak menyebut tentang ayat Al-Quran yang dengan itu dia pelajari. Tidak mungkin dia tidak menyebut hadis, dengan itu dia pelajari. Nah, kalau majelis ilmu isinya itu kosong daripada adillah as-sahihah, seolah-olah membuat majelis ilmu tapi kosong, tidak ada nilainya. Bahkan yang ada mungkin hanya ara, satu pendapat. Bahkan wal'iyadu billah kalimatul kufur, ucapan-ucapan kufur, la'nat. Maka yang semacam ini walaupun dia berhalaqah tapi bukan majelis zikir. Apa mungkin? Mungkin dalam satu majelis yang membina orang menganggap alim, tetapi apa yang diucapkan ialah ucapan syatm wal la'n, celaan, laknat, mencela Rasul, mencela sahabat. Nah,
menghinakan Al-Quran, kufur, kalimatul kufur. Walaupun memoles dengan keindahan-keindahan yang ada pada Al-Quran. Dan orang-orang yang di majelis pun la ahad yatanabbah mungkin. Karena betul-betul sudah dicunguk tadi. Seolah-olah dalam diposisikan bagaimana para tulab, para penuntut ilmu tadi diposisikan harus mengikuti apa yang diucapkan. Walaupun kosong dari dalil. Tidak ada qala Allah, tidak ada qala Rasul ala fahmi salafun salih. Kemudian wal alim wal muta'allim syarikan fil ajr. Seorang alim, seorang yang berilmu dan seorang yang mempelajari ilmu itu syarikan fil ajr. Kedua golongan ini punya kesamaan dalam hal pahala. Wasairun nas hamajun la khaira fi. Adapun selain kedua ini, posisinya ialah hamaj. Orang-orang yang sia-sia. Maka pada riwayat yang lain dinukil ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an-nas salah satu aqsam. Manusia itu terbagi 3 bagian. Atau an-nasu salasun. Qala fa'alimun rabbani. Yang pertama ialah alimun rabbani. Yang kedua muta'allimun ala sabili najah. Seorang yang belajar di atas jalan yang selamat. Di atas jalan yang selamat, yang berhasil. Yang ketiga wal baqi, sisanya. Karena manusia terbagi 3, ya sudah disebut 2, alimun rabbani, yang kedua muta'allimun ala sabili najah, al-baqi hamajur ri'a. Orang-orang yang mereka itu bergaya bermajlis, orang-orang yang mereka itu sepertinya menuntut ilmu tetapi hamajur ri'a, ittiba kulli na'iq, mengikuti setiap orang yang bisa ngomong dalam agama. Mengikuti setiap orang yang bersuara. Kullu na'ik. Setiap yang berkoar. Kami ini juga ahlus sunnah. Kami ini juga pengikut ulama. Fulan wa fulan. Tapi mereka hamajur riya. Sya'nuhum, kegiatannya tadi, tolak ukurnya ialah setiap orang yang berbicara terhadap Islam, walaupun pembicaraannya itu membicarakan sesuatu yang salah, tetap diikuti. Ini sisa manusia yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ini tercela. 2 hal yang disebutkan di awal adalah orang-orang yang terlepas dari laknat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dan termasuk ialah hamajun. Orang-orang yang mereka itu seolah-olah haus kepada agama. Seolah-olah perlu kepada agama. Seolah-olah menampakkan kesungguhan dalam belajar. Tetapi atba kulli na'iq, pengikut setiap yang menyuarakan agama walaupun di atas kesalahan. Yang mengucapkan kalimatul kufur ya diikuti. Ya enggak mungkinlah alim seperti itu salah. Adapun yang menyalahkan itu kan orang-orang yang sentimen saja. Naam. Adapun orang-orang yang menyalahkan dia kan orang-orang yang dengki, tidak boleh
yang namanya seorang muslim lebih-lebih antar dai. Kalau sudah dai itu saling menyalahkan, saling mengoreksi. Berkiprahlah masing-masing, jaga diri. Tidak usah saling mengucapkan si fulan demikian, si alan demikian. Nah, kalau kaidah ini subur ditebarkan di mana-mana, akan kita angkat Jahm bin Safwan, alim di zamannya. Ya tidak. Jahm bin Safwan yang punya pemikiran terhadap akidah Jahmiyah itu bukan orang biasa. Wasil bin Atha yang keluar dari majlisnya Hasan al-Basri, Amr bin Ubaid, bukan orang-orang yang mereka itu tidak bisa memahami hadis, tidak bisa memahami Al-Quran. Tapi kenapa para ulama bicara? Ihdaru, hati-hati. Walimada qala Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilmi din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini agama. Lihat kepada siapa kamu mengambilnya. Meskipun sebagian manusia kadang terkecoh dengan ucapan yang disebutkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ungdur maqal wala tangdur man qal. Lihat apa yang diucapkan, jangan kamu lihat kepada siapa yang berucap. Ibnu Mubarak menyebutkan as-sanadu minad din, pembawa agama ini urusannya adalah besar kaitannya dengan agama, nilainya agama. Orang-orang yang membawa agama itu urusannya din. Laula sanadu, kalau bukan ada pembicaraan, kalau tidak ada pemfilteran, kalau tidak ada penyaringan siapa yang membawa agama ini, siapa yang menyebarkannya, siapa yang menyampaikannya, laqala ma syaa man syaa, atau man syaa ma syaa, akan berbicara siapapun yang berkehendak dengan apapun yang dia kehendaki, terserah. Yang penting saya bisa tafsir, walaupun mungkin dengan terjemahan. Kalau disuruh mungkin membaca ta'awud saja, a'udzubillah mungkin ya, karena sangat fasihnya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang pengen begitu. Karena pengen fasihnya bismillahirrahmanirrahim, kadang begitu sudah mengajarkan tafsir misalnya. Pengennya apa? Lafzul jalalah, maka dikatakan demikian. Nah, jadi ternyata apa yang dikatakan Al-Hasan al-Basri bahwa ilmu naw'an yang ada pada qalbu bermakna berfaedah, ilmu yang dipelajari, ilmu fil lisan yang akan menjadi hujjah bagi seorang. Kemudian bahwa seorang ketika mempelajari ilmu, tentunya dia akan menjadi seorang alim suatu saat, dan bukan kemudian hamuhu, bermakna bahwa ya saya ini mau belajar dengan sungguh-sungguh supaya diustadkan, atau supaya dialimkan. Nah, julukan, gelar, kedudukan, penempatan, itu jangan sekali-kali kemudian seorang berusaha dan berupaya untuk dikatakan demikian. Para masyayikh, para ulama, Allah Jalla wa'ala perjalankan demikian. Manusia memanggilnya karena ilmunya, ketaatannya, amalannya, muamalahnya. Dan tidak kemudian tatkala mereka memperkenalkan diri kepada yang lain yang belum kenal dengan mengatakan ana syekhu fulani, tidak. Ana fulan bin fulan. Nah, satu kisah, ada taksi Syekh Nusaimin ada dalamnya, antaman ya Zaid, ana bin Baz. Ketika ditanyakan ana
Muhammad Shalih Al-Utsaimin katakan, "Man antum?" "Ana Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin." "Wa ana bin Baz." Jadi supirnya ini juga enggak kalah. Dikira apa? Penumpangnya itu main-main. Main-main enggak mungkin Syekh Shalih Al-Utsaimin seperti ini kan begitu. Dibalas, "Saya ini bin Baz," kata. Saya juga enggak kemudian terus, "Ya, walad bin Baz musyahada." Yang bin Baz ini bukan begini. Kamu harus tahu pribadinya bagaimana, demikian pula secara penampakannya bagaimana. Nah, yang menunjukkan syahid bahwa banyak orang kadang dengan seorang alim juga tidak tahu. Di tahun 2000-an kita juga pernah suatu saat berkunjung di Syekh Robi, salah satu sopirnya waktu itu orang Indonesia. "Kalian tuh kenapa kesini? Ini siapa ini? Ini kenapa kalian berkerumun di sini terus mendatangi? Ada apa ini?" Masya Allah, artinya kan banyak kadang orang terharamkan dari manfaat orang alim. Nah, ikhwan barakallahu fikum, kembali kepada ucapan Ali bin Abi Thalib tadi, bahwa an-nasu salas, manusia terbagi tiga yang dikatakan alimun rabbani, dan mereka itulah sebagaimana yang kita dapatkan dari syarah risalah Al-Qayrawaniyah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menyebutkan bahwa ulama rabbani mereka itulah yang memang betul-betul ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siapa? Sebagai warasatul anbiya. Jadi bukan dengan hadis tatkala kita mendengar bahwa al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris nabi. Terus Masya Allah senangnya saya ini sudah ulama jadi pewaris nabi. Jangan begitu. Bukan kemudian kita menisbahkan diri. Kita ini sebagai pewaris yang ditetapkan sebagai pewaris anbiya, itu Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan bagaimana dari kecilnya, perkembangannya, pertumbuhannya sampai kemudian wafatnya. Karena kadang kita terkecoh. Sebagian orang mungkin pada masa-masa mudanya sampai mungkin usia-usia 40 tahun, 50 tahun seolah nampak tampil sebagai orang yang berkiprah dalam agama. Tidak ada satu majelis kecuali adanya dia padanya. Atau kemudian tidaklah satu momen kecuali dia di situ. Tidaklah satu zaman diceritakan kecuali ada padanya. Tetapi kadang seorang berakhir dengan kehidupan-kehidupan yang berbeda. Dulu dia demikian, dulu demikian. Ya tidak mungkinlah dikatakan mantan ustaz atau mantan alim. Katakan bahwa dia bukan alim. Jangan dikatakan mantan. Tidak ada yang namanya mantan. Katakan dia bukan alim. Nah, bahkan mungkin seorang talib pun bukan kalau emang senantiasa menyelisih. Kemudian perihal yang lain yang dalam hal ini juga ingin kita tekankan, yang mudah-mudahan harapan kita bahwa tatkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan, demikian pula kesempatan, himmah untuk mempelajari ilmu, bahwa ada satu hal yang kadang sering kita lupakan, ialah masalah seorang berdoa. Disebutkan dalam bab ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dan disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar terkhusus dalam perihal doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam
menyebutkan tentang beberapa perkara yang mudah-mudahan kita terhindar darinya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tentunya hal itu mengandung baik dari sisi apa yang kita pelajari, jenis ilmunya, bidang ilmunya, atau ilmu yang kita pelajari merupakan ilmu yang sahih, kemudian kita dijauhkan dari perkara terharamkan dari manfaatnya. Karena kadang ilmu yang sahih belum tentu bermanfaat bagi yang menuntut ilmu, bagi pemiliknya. Maka seorang senantiasa bersandar kepada Allah. Dan itulah sesungguhnya kegiatan yang tidak pernah berhenti bagi seorang alim untuk senantiasa bermunajah, muta'alliqun qalbuhu bi rabbih jalla wa ula. Hatinya senantiasa ada ketergantungan dan keterpautan dengan Allah untuk memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa min qalbin la yakhsha, berlindung kepada Allah dari kalbu yang di situ tidak mewariskan kekhusyuan. Wa min nafsin la tashba', demikian pula berlindung dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Laisal ghina bi kasratil 'arab, bukanlah kekayaan, kecukupan itu dengan banyaknya seorang mengumpulkan dunia dan seisinya. Walakinal ghina, tetapi yang dimaksud dengan kecukupan ialah ghinan nafs. Seorang jika membentengi, mendidik, mendinginkan, melembutkan jiwanya untuk merasa cukup. Karena kecondongan jiwa untuk senantiasa tidak pernah puas dengan apapun yang dia inginkan. Ikhwana barakallahu fikum, di samping itu bentuk muawwidat yang dimana beliau berlindung, Allahumma inni a'udzubika, tetapi hendaknya juga seorang soal meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Dan dalam hal ilmu itu ada afat, ada penghalang-penghalang, hal-hal yang merusak tentang ilmu, baik ghailatuhu wa idha'atuh, sebab-sebab yang menyebabkan tentang afatul ilm, sirnanya ilmu, apakah hilang ilmu tadi, sia-sia ilmu tadi. Demikian pula para ulama menyebutkan wa karahiyatu wab'ihi inda man laisa bi ahlih, tidak disukai, tidak disenangi menempatkan ilmu itu kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Bermakna bagaimana? Kadang kita harus punya filter dalam masalah memiliki murid. Kadang murid-murid yang memang dalam kondisi diajarkan adab, sopan santun, perilaku dan berbagai macam hal, diingatkan, zakiruhu al-hasanat, diingatkan tentang kebaikan. Demikian pula tentang uqubah dan yang lainnya, tetap bandel. Seperti ini kadang-kadang perlu, sudah berhenti saja kamu.
tidak perlu belajar lagi. Suruh cari majelis yang lain. Khawatir tipe-tipe yang semacam ini kalau kemudian terus ya, ibaratnya botol kita isi itu hanya sekedar isian saja. Wal iyadu billah, maghrur nanti orang yang lain menyangka bahwa si fulan wa alan yang akhlaknya, perangainya yang sudah kita ingatkan dengan begitu sabarnya, ternyata masih juga di atas keburukan, menisbahkan saya ini juga bermajlis fulan dengan Allah. Imam Malik itu pernah mengusir seorang yang menanyakan tentang kaifiyah atau sifat, kan begitu. Ketika beliau menjelaskan tentang makna istiwa dan menyebutkan bahwa tentang kaifiyah majhulah, bagaimana sifat Allah itu satu yang tidak mungkin dijangkau, tapi ada yang menanyakan tentang kaifiyahnya, diusir, suruh keluar. Di samping meracuni yang lain, membahayakan. Dan tidak sedikit orang-orang yang mereka itu tujuannya dunia, menisbahkan diri bahwa saya ini murid alim fulani supaya laku. Ya tidak. Supaya dihormati. Nah, termasuk di antara sebab bahwa innal ilmi ghawail, bahwa pada ilmu itu ada hal-hal yang dia itu menjadi penyebab hilangnya. Famin ghawailihi an yatrukal alim hatta yadhhab bi ilmih. Atau termasuk sebab sirnanya ilmu, sia-sianya ilmu, dibiarkan begitu saja tidak bermanfaat. Itu kalau seorang alim yang rabbani tinggal di suatu tempat kemudian tidak ada respon bagi penduduknya, dibiarkan sampai meninggal. Lah kalau sudah meninggal, ilmunya dibawa tidak? Ya dibawa, ikut terkubur. Tidak ada yang mengambil ilmu darinya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan secara langsung dimusnahkan ilmu, walakin yaqbiduhu biqabli al-ulama. Sirnanya ilmu, hilangnya ilmu, luputnya ilmu itu dengan satu persatu wafatnya ulama. Setiap alim yang dikuburkan akan terkubur pula satu faedah, dua faedah tentang masalah ilmu yang kadang tidak dimiliki oleh yang lain. Ihrisu ayuhal muslimun, antusiaslah ketika datang orang-orang alim dari negeri jauh, kemudian mereka mengajarkan ilmu, gunakanlah, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Sebelum kemudian alim tadi pergi, apakah perginya karena safar ke tempat yang lain, pulang kembali ke daerahnya, atau wafatnya, yang dengan itu kita menyesal. Kenapa kok tidak saya mengambil ilmunya? Dan ini banyak. Kama qala na'am Urwah atau mungkin ghairuh, azhadu an-nas bil ilmi ahlu. Orang yang paling zuhud, yang malas, yang tidak ada antusias yang kuat untuk mempelajari ilmu dari seorang guru, itu biasanya yang umumnya itu penduduk negeri itu sendiri. Nah, lebih kecil daripada itu, maka marilah andai kata kita menjadi seorang yang telah Allah Jalla wa'ala berikan keilmuan, jangan kemudian kita haramkan keluarga kita. Paling tidak istri kita coba dengan sabar pula kita mengajarinya, putra putri kita, keluarga kita. Naam.
Kemudian wa min ghawailihi an-nisyan. Di antara yang menyebabkan ilmu tadi sirna ialah dilupakan. Masyaallah. Oleh karena itu mudzakaratu al-ilmi hayatuh. Mengingat, jangan dikira ketika seorang sudah berilmu itu maunya, kalau bahasa kita orang itu kalau sudah tingkatannya mungkin sudah doktor, levelnya itu mungkin level sudah sekian banyak pelajaran-pelajaran agama dia peroleh. Jangan kecil hati, jangan minder, jangan merasa jatuh namanya kalau dia itu mengajari anak-anak kecil atau mengajari orang yang baru belajar, yang dengan kata lain ingin belajar alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Enggak, kalau yang begini saya enggak ada waktu ini. Ini bukan apa istilahnya? Bukan kelasnya saya. Kelasnya saya itu kalau apa ilmu ilal, ilmu apa istilahnya khilafiyah dalam masalah fikih itu baru nanti ke saya. Kalau ini nanti kroco-kroco ini aja yang maju. Nah, sabarkan Anda. Namanya orang mau mendapatkan hidayah, belum tentu. Rasulullah SAW menyabari orang-orang Badu. Dalam sisi peradaban, mereka apa? Terkenal kasar kan? Sabar. Sampai kadang-kadang baju beliau itu ditarik, kerahnya itu membekas pada merah pada lehernya, tapi beliau sabar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau sudah pulang, Masya Allah, jadi seorang Muslim yang luar biasa. Wah, kalau kita diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, ya mabni ala pancet katanya. Sudah belajar bahasa Arab? Mabni kan? Mayubna alaih. Mabni mayataghayyar. Haluhu halatan wahidah. Terus pancet saja. Ya akhi demikian. Iya, akhi demikian. Iya. Terus begitu. Tidak ada apa? Perubahan. Boleh yang mabni itu dalam hal apa? Seperti bermanhaj. Tidak akan berubah dalam manhajnya. Itu boleh mabni. Jangan mu'rab. Terjadi apa? Mughayyar, taghayyur. Nah. Kemudian tadi nisyan termasuk ghawail. Hal-hal yang menyebabkan hilangnya ilmu, lupa. Dan masalah itu terjadi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun bab ini disebutkan oleh para ulama al-ghadab, terjadi suasana seringnya kekacauan, kemarahan, hiruk pikuk, itu menyebabkan juga terangkatnya ilmu. Rasul pernah mengkabarkan terjadinya apa? Lailatul Qadar. Tapi terjadi seorang yang khusuma, saling mengangkat suara, dilupakan kapan terjadinya. Nah kalau kemudian lupa, ya sudah. Kadang sulit untuk mendapatkannya. Belum tentu kemudian dia untuk mengulang kembali, ketemu lagi. An-nisyan, dilupakan. Ya kalau kita memang tidak pernah dilupakan karena memang tidak ada yang masuk. Maklumat apa? Nggak pernah dimasuki maklumat, bagaimana dilupakan? Ikhwan barakallahu fikum. Jadi termasuk di antara sirnanya ilmu kalau dilupakan. Nah, wa min ghawailihi al-kadhib fihi wa huwa syarru ghawailih. Dan di antara sebab dihilangkan ilmu kalau seorang berdusta padanya. Ngajari agama tapi bohong. Bukan sok keminter, tapi bohong. Dan itu seburuk-buruk perkara yang menyebabkan sirnanya ilmu. Dan betapa banyak orang-orang yang tidak punya rasa takut di hadapan Allah.
tatkala baik menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu itu dengan kedustaan dibangun, dengan kebohongan dibangun. Wal kadzib, dusta merupakan satu penyakit momok yang sesungguhnya membahayakan dalam segala hal. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam awal kali yang ditanamkan, yang diajarkan as-sidqu wal afaf. Abu Sufyan tatkala diinterogasi oleh Azimur Rum Heraklius, karena yang paling dekat hubungannya dan yang paling tahu dengan siapa Rasul, sehingga para pengikut Abu Sufyan waktu itu mengedepankan Abu Sufyan ketika ditanya tentang perihal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu andai kata dusta, bohong, itu tidak menjatuhkan martabat, saya akan bohong menjawab pertanyaan Heraklius tadi. Tapi saya malu, di belakang saat ini nanti orang-orang akan bilang apa? Coba, ini orang kafir waktu itu dalam posisi masih membawa kepada kekafiran. Dan betapa banyaknya dalam dunia agama yang kemudian seorang mendakwahkan itu dengan kedustaan. Demikian pula seorang menuntut ilmu juga dengan kedustaan. Sehingga masalah ini bukan masalah yang ringan, bukan satu hal yang sepele. Nah, kemudian terkait dengan masalah ilmu, karena ilmu itu bita'allum la yulad. Walaupun orang mengatakan ulama warasatul anbiya, bahwa betul ulama yang dipilih oleh Allah itu sebagai pewaris yang akan mewarisi ilmunya Nabi, tapi jangan membayangkan bahwa ilmu itu keturunan. Seorang dilahirkan menjadi seorang yang berilmu, keturunannya orang yang berilmu, tidak. Tapi ilmu bita'allum, ilmu diperoleh dengan cara belajar, proses. Masya Allah, andai kata ilmu itu cikal bakalnya ialah dari keturunan, mungkin kita akan mengatakan ya nggak dapat bagiannya sudah, kan gitu. Nah, namun kita bukan keturunan demikian. Nah, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan masalul alim ala sa'iril abid, permisalan orang yang berilmu ketimbang seluruh orang-orang ahli ibadah, kamasalil qamar kasairil kawakib, seperti ibaratnya rembulan dibanding dengan seluruh gemerlapan bintang yang ada di sekitarnya. Itu ada faedahnya. Ibnu Qayyim menyebutkan tentang faedah-faedah. Kenapa kok rembulan yang disebut? Kenapa rembulan yang disebut? Karena dikatakan rembulan itu prosesnya, proses sampai dia terbit muncul pada cahaya purnama itu mengalami fase asalnya kecil yang disilakan bulan apa? Sabit, kal urjun, seperti apa? Manggar. Pohon kelapa itu punya manggar yang melengkung. Kecil dia. Hampir-hampir kali awal terbit yang dikatakan hilal yang menjadi perubahan bulan kemarin dengan bulan berikutnya, itu hampir banyak orang tidak bisa apa? Melihatnya, memantaunya, karena kadang sulitnya. Yang punya khibrah pun kadang-kadang luput. Jangan sampai saya melihat hilal ya, tapi kalau sudah hari ketiganya semua orang bisa melolok melihatnya. Kan sudah kelihatan betul lama waktu terbitnya. Meskipun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan yutlaq al-hilal yaumul tsani wa tsalits. Istilah hilal juga boleh dikatakan hari ketiga, tapi bukan sebagai perubahan hari, perubahan bulan. Dikatakan hilal juga. Terus berkembang sampai dia utuh.
Bahkan sinarnya pun apa? Dikatakan purnama, bulan yang terang benderang, kuat. Itu menunjukkan bahwa seorang alim akan kuat sinar ilmunya, bermakna ilmunya juga akan mengalami kekokohan, juga proses dari sedikit demi sedikit dia kumpulkan, dia ajari dengan kesabaran. Kan begitu. Bahkan kadang cahaya rembulan yang semestinya terbit muncul pada bulan purnama dengan terangnya menyinari bumi, tetapi dia tidak mampu. Karena apa? Tertutupi oleh apa? Awan. Ada juga seorang alim yang ilmunya luar biasa, tapi tidak tersampaikan kepada kaum muslimin karena mungkin dia tinggal di suatu daerah yang terpencil, yang tidak bisa dijangkau oleh para tulab. Mungkin seperti itu terjadi. Sehingga dengan wafatnya beliau terkubur pula ilmu yang bermanfaat. Sekarang kalau kita disuruh mendikte a'immatus salaf, ulama, itu berapa orang yang bisa kita dikte? Berapa orang? Dan sudah berapa yang kita berguru padanya? Padahal ulama luar biasa. Kadang-kadang kita asing mendengarkan seorang alim, fulan wa fulan. Nah, baik. Kemudian akhir dari pertemuan kita kali ini, di samping telah kita ingatkan bahwa ilmu itu dengan cara seorang belajar dan akan bisa didapatkan dengan cara seorang mempelajarinya. Dan tentunya yang namanya belajar, seorang membutuhkan kepada siapa dia berguru. Karena seorang guru memiliki pengaruh. Sebagai contoh, sekian banyak para ulama mendoakan kepada murid-muridnya, "I'lam arsyadakallah, i'lam rahimakallah." Karena yang namanya orang meniti berjalan belajar itu pada proses pertumbuhan, apakah dia akan selamat mengambil agamanya, memahami agamanya, mengajarkannya hingga wafat, ataukah putus di tengah jalan. Perlu seiring dengan itu doanya dari para guru, orang-orang yang soleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Ibnu Abbas doakan, Abu Hurairah didoakan. Dan seperti itu diambil pelajaran oleh para ulama, bahwa seorang guru tidak bakhilnya, tidak pelitnya untuk senantiasa mendoakan kepada saudaranya, kepada tulabnya, kepada mad'unya. Mudah-mudahan diberi hidayah, kemudahan dalam thalabul ilm. Dan perkara yang kedua, hendaknya seorang mensikapi tadi, yujillu al-kabir, al-alim, seorang memuliakan, menghormati kepada seorang yang lebih tua, seorang yang lebih alim, untuk tidak terharamkan barokah yang ada pada alim tersebut dari sisi ilmu yang diajarkan, akhlak yang diberikan, dicontohkan, dan seterusnya. Karena alim bukan hanya sebatas seorang itu dengan keilmuannya terus dijuluki bahwa dia alim, namun seperti yang diisyaratkan dalam hadis maupun ucapan Ali bin Abi Thalib, bahwa orang-orang yang memang ditetapkan oleh Allah sebagai pewaris anbiya ialah alimun rabbani, para ulama yang mendidik, para ulama yang membimbing, yang mengasuh, yang punya perhatian besar terhadap kaum muslimin. Sehingga Ibnu Mas'ud mengingatkan tentang qasdul ulama,
lil ilm. Bagaimana tujuan para ulama dalam hal mereka itu mengajarkan ilmu. Besar harapan ulama ialah kecintaan para ulama tatkala mereka itu mendakwahkan ilmu, menyampaikan ilmu, manusia mengambil faedah dari alim tadi untuk menerapkan sunnah Rasul. Bukan istilahnya mau meramaikan pondok, bukan istilahnya mau menambah jumlah pasukan, bukan istilahnya mau semakin marak majlis, tidak. Yahdi bihin nas bihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang yang mengambil ilmu dari seorang alim tadi menerapkan sunnah Rasul. Karena kalau tujuannya kita berdakwah ke sana kemari supaya dikenal, ini mudir pondok ini, supaya orang tahu pondok kita demikian, supaya ramai pondoknya. Lah terus kemudian orang-orang yang tidak bisa tinggal di pondok disuruh ngapa mereka? Kalau bukan tujuannya supaya mereka itu bisa mengikuti sunnah, biarkan. Kaum muslimin yang mungkin tinggal di pucuk gunung, tidak pernah mungkin melihat tempat kita tinggal, tapi bisa menerapkan sunnah Rasul, alhamdulillah. Kan demikian. Kenapa harus kita paksakan? Tinggal bersama-sama kita di komunitas yang seolah-olah sebagai jaminan. Nah, termasuk hal yang perlu kita ingatkan sebagian ikhwah, itu semangatnya luar biasa. Pokoknya kaplingan di samping pondok, kalau bisa di depan imam. 800.000 per meter tak bayar. Yang penting di depan imam. Nah terus kenapa kalau depan imam sholatnya nggak pernah? Di awal pertama imam sudah mau salam baru datang. Kadang juga taklim tidak pernah hadir. Terus mau apa? Kaplingan di situ. Hijrahnya bagaimana? Jangan, kasihan kadang-kadang. Atau kadang orang yang baru pengen baik, kalau ini buka kapling, pokoknya dijamin tinggal di sini insya Allah selamat dunia akhirat. Masya iya, selamat dunianya digerogoti oleh orang yang jadi selamat. Setiap ada masalah ke situ terus orang-orang. Ma'asalam artinya dunia ma'asalam hilang. Akhiratnya ikhwana barakallahu fikum. Jadi bukan bermakna kemudian seorang atau liyasrifa wujuhun nas ilai, supaya manusia arahan pandangannya mengatakan bahwa dia fulan demikian, dia fulan demikian. Tidak. Agar manusia mendapatkan hidayah, dengan itu mengambil faedah dari alim, dia terapkan untuk mencontoh sunnah Rasul alaihi wassalam. Hal-hal yang wajib dia tegakkan, perkara-perkara yang sunnah dia kerjakan. Naam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan juga pesan beliau satu sama untuk tadi hudu. Jangan kemudian seorang itu gampang konslet ya. Tahu konslet tidak? Artinya melihat kadang perselisihan atau perkara-perkara yang di situ diangkat sebagai suatu berita yang sangat menyenangkan, dinikmati. Ada tipe orang itu kalau ada saudaranya atau mungkin kadang sama ustaz terjadi satunya, masya Allah. Gimana? Ada apa lagi? Ya tatabba terus begitu, ngurusi dan ngurusi. Atau kadang dunia yang sekarang wala'iyadzubillah saya sendiri nggak paham, ya internetan, Facebookan. Alhamdulillah. Ya. Jadi begitu. Masya Allah duduk kadang bersila dari mulai habis isya mungkin kadang jam 2 malam ini nggak ngantuk ya, namanya orang duduk di depan kamera seperti itu. Terus terputar harus dibantah apa terus. Tapi giliran taklim itu hanya setengah jam, masya Allah. Bawa kepala aja nggak bisa. Satu terus kanan kiri depan, alhamdulillah nggak ke belakang. Ya. Hati-hati dengan kapasitas Anda
yang terkadang pas-pasan terus kemudian mengimbangi berbagai macam perihal perselisihan tadi, kadang seolah-olah senang bikin jengkel orang. Bukankah sebetulnya kita ini lebih baik membuat senang orang, walaupun itu khas, walaupun dia musuh. Nah, barakallahu fikum. Jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sampaikan memberi manfaat. Jika ada suatu hal yang luput atau kesalahan, itu keterbatasan dari pribadi saya, dan jika ada hal manfaat atau kebaikan semata-mata taufik minallah. Dan sekali lagi khana barakallahu fikum, bahwa di masa yang kadang kita tercengang, kaget mendengar 1, 2, 3 seorang alim kadang jatuh dari kiprahnya semula, kemudian terpelanting mengikuti kemauan-kemauan hawa nafsunya. Satu hal yang kita ingatkan terakhir adalah mari, ilmu itu ibadah, ilmu itu agama, dan kedawaman ataupun keberlanjutan agama itu ada pada seorang. Ibadah itu akan terus insyaallah bermanfaat dan berfaedah pada seorang. Besar dasar yang harus ditetapkan dan ditanamkan adalah bagaimana seorang mendasari semua itu dengan keikhlasan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan sekian banyak manfaat dan barokah. Kama qala Ibnu Mubarak, rubba 'amalin saghir tukabbiruhu niyyah wa rubba 'amalin kabir tusaghiru niyyah. Bisa saja satu amal yang kecil, kadang manusia menganggapnya sepele, tapi dibesarkan dari sisi pahala, dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat bagi pemiliknya karena niatnya. Dan sebaliknya, kadang satu amalan terkadang seolah-olah seorang telah berkiprah dimanapun ada momen yang berbau agama, dia ada padanya. Besar amal-amal yang dia kerjakan, tapi dikecilkan, direndahkan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena salahnya atau rusaknya niat. Wallahul muwaffiq. Nah, baik, mungkin nasilah yang ada insyaallah saya tunda, yang mungkin diberikan pada majelis yang lain yang ahlinya nanti yang akan menjawab insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.